di tempat ini nih, di tempat ini waktu almarhum ayah saya ya, Solihin GP masih sehat, kita semua saat itu tahu bahwa penyelundupan benur lobster ke Vietnam itu berjalan terus. Sampai sekarang pun masih berjalan begitu ya. Banyak dalih-dalihnya yang saya anggap tidak masuk akal. Terlalu dibuat-buat begitu ya, baik secara teknis maupun praktek di lapangan. Pikir secara jernih ya. Jangan ingin memperlihatkan bahwa beliau ini orang Pangandaran, terus merasa dialah yang menguasai wilayah. Kasih waktu dulu lah. Ya supaya Fakultas Perikanan Unpad ini tuntas. Geus aya ilmuna ya. Mau dimanfaatkan bersama buat nelayan Pangandaran, namun didinya kekeh gede hulu embung di dia mambung aya nu kitu nya udah minggir, kita pergi cari tempat lain. Tuan-tuan besar teh kahayangna kumaha? Apakah ilmu ini mau juga dimanfaatkan untuk kepentingan hidup nelayan yang ada di Pangandaran, atau kekeh mereka hayang ya wilayah aing embung aya nu kieu nya sudah. Nama saya mah panjangnya Satria Kama GP. Cuma dari kecil suka dapat nama panggilan Mamai. Jadi mungkin lebih banyak yang kenal nama Mamainya aja. Ya. Gitu. Kang, bisa diceritakan mengenai kerambah jaring apung di Pangandaran? Begini ya, khusus ini untuk masalah jaring apung ya. Perlu dicatat bahwa secara pribadi saya nggak ada kepentingan usaha nggak ada, kepentingan materi tidak ada ya, kepentingan mencari nama pun nauzubillahi min dzalik geus teu hoyong nu kitu-kitu. Cuma historisnya di tempat ini nih, di tempat ini waktu almarhum ayah saya ya, Solihin GP masih sehat, itu dipanggil ada 3 orang kader beliau almarhum itu, yaitu saya sendiri sebagai anaknya, kebetulan anaknya, kemudian ada Insinyur Alik, itu ahli pertaniannya beliau di lapangan ya, orang tinggal di Ciamis, itu mah benar-benar ahli di bidang pertanian dan sudah terbukti contoh-contoh pertanian yang beliau jalankan itu berhasil baik. Sama kawan kita ini Dr. Yudi Nurul Ihsan, anu ayeuna janten Dekan Fakultas Perikanan Unpad. Nah, hari itu kami dipanggil, kemudian khususnya Yudi waktu itu ya, ada beberapa hal yang dibicarakan, diantaranya upaya pengentasan kemiskinan nelayan maupun petani miskin di Jabar Selatan. Nah, khusus untuk nelayan, karena zaman itu zaman waktu Bu Susi jadi Menteri KKP. Saat itu Bu Susi mencanangkan untuk menyetop ekspor benur lobster. Tapi di sisi lain kita semua saat itu tahu bahwa penyelundupan benur lobster ke Vietnam itu berjalan terus. Sampai sekarang pun masih berjalan begitu ya. Jadi atas kondisi itu saat itu almarhum menyampaikan atau menugaskan ke Yudi, Yud, cik atau piraku Fakultas Perikanan Unpad tidak bisa membuktikan bahwa ilmu yang dipelajari di Fakultas Perikanan Unpad itu bisa terbukti membesarkan benur lobster menjadi lobster yang dewasa. Coba jieun, uji coba itu dengan tujuan ya Pak ya, kalau ini berhasil, ilmunya berhasil, kemudian disebarkan ke semua nelayan pesisir selatan Jawa Barat, karena kebetulan BBL atau benur bening lobster ini sumber utamanya di Indonesia itu di selatan, pantai selatan Pulau Jawa ya, khususnya di Jawa Barat. Jadi kalau ini berhasil, maka ilmu yang sudah terbukti berhasil ini sebarkan kepada kelompok-kelompok nelayan di pesisir pantai selatan Jawa Barat untuk mereka sendiri membesarkan lobster. Tujuannya tentunya satu, bisa meningkatkan taraf hidup mereka, karena lobster dewasa itu punya nilai jual lebih tinggi. Kedua,
Dengan adanya pembesaran lobster atau kemampuan nelayan selatan sendiri menangkap BBL-nya, membesarkan sendiri menjadi lobster yang punya nilai jual yang lebih tinggi, otomatis mereka nggak akan menjual kepada tengkulak-tengkulak yang justru itu jadi pengumpul orang-orang atau oknum yang menyelundupkan ke Vietnam. Nah, tentu ini akan sangat berguna di dalam peningkatan taraf hidup nelayan kecil di pesisir selatan Jawa Barat, dan juga bagi devisa, penghasilan devisa negara, karena akhirnya toh akan diekspor produk-produk lobster yang sudah dewasa itu. Nah, atas dasar itu kemarin saya dengar ada pihak-pihak tertentu lah di Pangandaran yang menyatakan tidak setuju dan mengharuskan upaya uji coba pembesaran lobster yang ada di pantai timur Pangandaran itu dihentikan karena berbagai dalih. Ada dibilang merusak lingkungan, ada dibilang mengganggu aktivitas atau pengembangan pariwisata, kemudian dituduh juga akan nanti skalanya diperluas sehingga mematikan usaha pariwisata atau kehidupan nelayan sendiri di Pangandaran. Nah, atas dasar itu saya terpanggil lah untuk ikut hadir ya di dalam pertemuan yang dilakukan di Fakultas Perikanan Unpad. Pada saat itu hadir Dekan Fakultas Perikanannya, ada juga Saudara Eka Santosa, plus rombongan dari Pangandaran yang dipimpin oleh wakil bupatinya, bukan wakil bupati, mantan bupatinya, Pak JJ ya. Nah, ini saya melihat banyak dalih-dalih ya, dalih-dalih yang dijadikan dasar mereka untuk meminta aktivitas upaya pengembangan benur lobster menjadi lobster ini dihentikan. Banyak dalih-dalihnya yang saya anggap tidak masuk akal, terlalu dibuat-buat begitu ya, baik secara teknis maupun praktek di lapangan. Nah, secara teknis sendiri kan itu harus dibuktikan. Kalau bicara tentang pencemaran, apa artinya sih keramba sebesar itu terus sampai bisa mencemarkan laut? Kita lihat sendiri yang namanya pencemaran itu kan bukan hanya datang dari itu. Limbah-limbah rumah tangga itu pun bisa pencemaran bagi laut ya, belum lagi chemical, deterjen dan segala macam yang bisa datang dari ribuan penduduk yang ada di situ. Jadi semuanya harus dibuktikan dulu. Kemudian mengganggu aktivitas katanya nelayan yang memakai jaring tarik itu. Nah, itu sangat-sangat tidak masuk akal, karena di dalam foto yang dipaparkan oleh mereka-mereka yang datang untuk meminta atau menghentikan kegiatan keramba apung di Pangandaran bagian timur itu udah terlihat bahwa posisi keramba itu tertutup oleh bagan-bagan yang sebelumnya sudah ada sebelum keramba itu dibuat. Itu satu ya. Jadi kalau memang dianggap keramba ini yang mengganggu sehingga nelayan tidak bisa menebarkan jaringnya, itu sangat tidak masuk akal, karena keberadaan bagan itu jauh lebih awal. Itu sebetulnya yang harus dihilangkan. Tapi bagaimanapun juga sebetulnya dua-duanya tidak menjadi masalah. Sebab nelayan itu menebarkan jaringnya bukan ke pinggir sana. Posisi dari bagan dan keramba ini itu di pinggir, Pak. Pinggir itu ada karang-karang ya di bawahnya. Ya itu tidak mungkin nelayan yang modalnya terbatas terus mau nekat menebarkan jaringnya dia ke posisi yang ada karang. Kalau sobek selesai, Pak, dia punya uang dari mana lagi untuk bisa membeli atau memperbaiki jaringnya yang rusak. Itu nggak masuk akal, jauh, Pak. Nanti ada videonya saya kirim ke Bapak, itu video pun dari nelayan di Pangandaran ya. Bisa kelihatan bahwa posisi dari nelayan yang biasanya menebar jaring kemudian menarik itu jauh dari posisi yang dipermasalahkan. Itu. Kedua, kalau kita bicara keberadaan keramba ini juga dianggap mengganggu pariwisata, saya pikir pihak mana yang pelaku pariwisata yang merasa dirugikan. Kalau kita berpikir jernih, saya sempat ada beberapa kali runding-runding atau tukar pikirlah dengan Yudi. Itu ada planning bahwa misalnya dari salah satu kotak keramba yang tadinya hanya untuk pembesaran lobster bisa juga diisi ikan-ikan laut. Itu jadi objek pemancingan. Ya, objek pemancingan ini bisa dikomersilkan. Orang pehobi mancing itu bayar, Pak, untuk
untuk bisa memancing sesuatu yang menarik buat dia ya. Itu kan jadi sumber hidup buat nelayan sendiri, buat desa. Kenapa tidak berpikirnya yang positif? Kalau memang berpikir bahwa beliau-beliau ini datang dengan segala kegagahannya, dengan segala gaya kerasnya, menyatakan bahwa mereka mewakili untuk kepentingan kehidupan nelayan. Berpikir yang jernih lah. Ya bahwa orang mau nyebrang ke Keramba aja kan nggak mungkin berenang. Itu kan harus menyewa perahu nelayan yang ada di sekitar situ, kan jadi sumber hidup. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipertimbangkan ya. Nah, katakan kalau apa ilmu yang memang sedang dipelajari untuk didapat satu konsep atau cara yang betul-betul menjadi standar baku untuk terjamin suksesnya pembesaran benur lobster menjadi lobster yang komersil ini sudah tercipta. Ya kalau disuruh minggir juga nggak apa-apa. Saya pikir minggir lah, ini kan hanya mencoba sampai ilmunya didapat. Sesudah itu memang mau dikembangkan ke wilayah lain yang ada di pesisir selatan Jawa Barat, sehingga masyarakat nelayan itu bisa punya sumber hidup yang lebih baik. Tapi jangan menyesal kalau nanti tidak dilaksanakan di Pangandaran, yang dirugikan kan nelayan Pangandaran sendiri. Coba dipikir secara jernih ya. Jangan ingin memperlihatkan bahwa beliau-beliau ini orang Pangandaran, terus merasa dialah yang menguasai wilayah, apapun yang ada di sana harus persetujuan beliau. Jangan seperti itu. Kita lihat, kalau membawa nama kepentingan nelayan dan orang miskin, nelayan miskin, ya buktikan. Kita harus mencari sesuatu yang kita yakini dan terbukti bermanfaat buat nelayan, bukan hanya teorinya aja. Itu satu ya. Jadi sekali lagi kalau saya melihat, kasih waktu dulu lah. Ya, supaya Fakultas Perikanan Unpad ini tuntas di dalam meneliti sampai ilmunya tercapai. Itu tidak akan makan waktu panjang. Sesudah itu ya silakan duduk badami rekumaha. Geus aya ilmuna ya. Mau dimanfaatkan bersama buat nelayan Pangandaran, namun didinya kekeh gede hulu embung di dia mambung aya nu kitu nya, udah minggir, kita pergi cari tempat lain. Ya, entah ke Garut Selatan, wilayah Tasik sampai ke Sukabumi Selatan sana. Dan kemungkinan itu bisa kan? Bisa, insya Allah. Ini hanya mencari butuh waktu, tempat sementara untuk sampai tercipta, sampai ketemu ilmunya. Selesai itu memang enggak. Tuan-tuan besar teh kahayangna kumaha. Apakah ilmu ini mau juga dimanfaatkan untuk kepentingan hidup nelayan yang ada di Pangandaran, atau kekeh mereka hayang ya wilayah aing mung aya nu kieu nya, sudah. Kita tinggalkan saja yang berdegong-berdegong seperti itu. Itu jadi sekali lagi Pak, saya ikut bicara atau hadir di Unpad karena tahu ada penugasannya itu untuk mencari jalan supaya bermanfaat buat masyarakat nelayan miskin yang ada di selatan Jabar, bukan hanya Pangandaran aja. Kira-kira itu Pak. Artinya eksperimen ini kalau sudah tuntas itu bisa disebarkan di semua daerah. Ya memang tujuannya seperti itu Pak. Sebab kan penghasil benur itu bukan hanya di Pangandaran. Ya di Garut, kemudian sampai ke sana Sukabumi Selatan, itu sampai ke daerah Ciwaru itu ada semua. Ada hitung-hitungan berapa nelayan bisa menghasilkan kalau dia punya keramba? Begini Pak ya, begini. Kalau hitung-hitungannya berapa itu tentu Yudi yang lebih tahu ya. Sebab berapa lama pembesaran pakannya untuk sampai nilai ekonomisnya itu layak dijual, butuh biaya berapa untuk itu ya, perawatan, Yudi yang lebih tahu. Ya. Saya hanya melihat prinsipnya begini Pak. Yang sekarang diuntungkan Pak dari keberadaan benur yang secara rutin keluar di selatan Jawa Barat itu adalah pengusaha-pengusaha besar di Jakarta yang diberi kuota oleh departemen terkait. Lain jelema Pangandaran Pak. Jadi orang Pangandaran orang Pangandaran mah calangap we. Nelayannya Pak, ini teh jaringan. Si pengusaha teh bikin jaringan-jaringan tengkulak we. Pokoknya nggak bisa lari, harus kejual kepada tengkulak-tengkulak ini yang bermuara kepada mereka yang dapat hak kuota atau yang menyelundupkan. Ini ada jaringan Pak. Di nelayannya Pak, puntennya 2 bulan lalu saya tanya harganya berapa? 1.000. Tanya deh 2 minggu kemudian 500 hiji Pak, bari diudak-udak. Aya nu fanatik eta teh ngaruksak lingkungan ieu itu. Baheula mah aya nu diduruk Pak, nelayan anu hirupna susah kanyahoan ngalah benur diduruk parahauna. Kan jelema gelo Pak nu kitu teh.
Ya, sementara di sisi lain kami yang berupaya untuk menciptakan sesuatu ilmu baru supaya bisa hidup lebih bagus enggak. Jadi kalau Bapak tanya saya nggak bisa kasih tahu. Ya. Karena saya nggak ngerti berapa sih biaya membesarkan benur sampai layak dijual dengan nilai ekonomis, saya nggak ngerti, Yudi yang lebih tahu. Tapi at least tidak ada lagi pembelian yang 100 perak, 1.500 perak satu benur, sementara di Vietnamnya bisa 15.000, 20.000 satu benur, Pak. Ini bayangkan, ada angka-angka yang seharusnya menjadi hak nelayan kecil di selatan Jawa Barat di mana benur itu berada, dinikmatinya oleh oknum-oknum entah datang dari mana. Ya kalau mau mereka ini orang-orang Pangandaran ini datang ke Jakarta ya naon kunyuk ya. Ya menikmati kekayaan dari hasil dari wilayah kami, sementara nelayan di kampung kami mariskin kabeh. Kuduna mah eta, itu satu. Kedua, kalau nggak setuju adanya penyelundupan benur ini ya kita bikin pembesaran dong. Ya, kalau nelayan bisa nangkep benur, bisa membesarkan, dia nggak akan menjual lagi kepada siapapun juga yang menjualnya kepada penyelundup. Nah, naonan nggak usah digedekeun sorangan. Teu kudu bola beteuing ngalah ge ti laut aya di jumlah sekieu ge digedekeun jadi duitnya sabaraha. Itulah kelestarian, Pak. Tapi kalau dibelinya murah, untuk dia dapat uang cukup makan, dia akan memaksakan sebanyak mungkin dia nangkep dari laut. Itulah sumber dari kepunahan. Jadi emang harus yang dimatikan ini ya penyelundup, termasuk kaki tangannya, tengkulak-tengkulak ini. Yang mematikannya seperti apa? Kalau kita mau tempur udah susah, itu mah udah terorganisir, ya kita bikin pembesaran. Jadi si nelayan yang ngalah benur embung ngajual ka maneh urang mereka gedekeun sorangan. Jumlahnya tidak banyak benur yang diambil, tapi nilainya menjadi besar. Itulah kelestarian, Pak, kalau menurut pandangan kami ya. Artinya perjalanan ini tetap harus dilakukan sampai beres. Kalau menurut saya sih begini, Pak, ya rakyat juga perlu bukti lah. Ya. Nya loba nu ngomong saya pembela rakyat, demi rakyat, bukti dan dikahayang ku rakyat mah. Coba biarkan dulu lah. Biarkan Unpad ini, Fakultas Perikanan ini menuntaskan tugas dia di dalam mencari ilmu membesarkan yang ekonomis dan dengan mudah bisa disebarkan ke masyarakat di selatan Jawa Barat. Itulah betul-betul upaya untuk meningkatkan taraf hidup. Amun teh nya jelema leutik mah jalanna eta, lain pidato. Lain popolotot ka ditu ka dieu. Ya. Mari kita duduk. Sok kasih waktu. Kalau dalam waktu sekian nggak ini ya sudah, itu emang gagal namanya kan research yang dilakukan. Tapi kalau berhasil terus jadi berkembang, ulah kayak ngilu keprok, nu ayeuna molotot. Karena kan kalau ini berhasil mungkin salah satu yang terbaik di dunia kan? Begini Pak, begini ya. Kita melihat ya dunia juga ada karakter lautnya sendiri, Pak. Australia juga punya sumber ini, tapi tidak semua tempat itu menjadi tempat yang cocok untuk perkawinan sampai bertelur sampai menetas menjadi benur. Tidak semua laut cocok seperti itu. Nah, ini anugerah dari Allah, Pak, bahwa selatan Jawa Barat ini menjadi salah satu yang menjadi sumber terbesar justru Pak di Indonesia. Ada satu lagi dekat Morotai sana, Maluku Utara, itu dari Samudra Pasifik ya. Nah, itu ada tapi jauh, Pak. Ya, misalnya dibesarkan di sana rek ngajualna ke mana, ongkos angkutnya kan lebih tinggi. Kalau di kita kan enggak, Pak. Jadi ini sebetulnya anugerah ya dari Allah yang harus kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat kecil terutama, bukan yang nges beunghar jadi leuwih beunghar. Seperti itu, bukan juga jadi permainan politik untuk orang jadi cari panggung supaya jadi dikenal, supaya jadi kasohor, tidak juga. Udah sekarang mah rakyat butuh bukti lah, setengah dongeng saya pembela rakyat ya itu, tapi apa yang dilakukan? Akhirnya biarkan dulu itu terlaksana. Apa sih? Tidak mencoreng nama dia, tidak dipermalukan juga oleh masyarakat. Kalau ini misalnya diizinkan sok setengah tahun dijalankan, tidak. Justru kalau berhasil orang akan mencintai dia karena memberi kesempatan untuk adanya uji coba yang akhirnya bermanfaat buat masyarakat banyak, terutama orang miskin di selatan Jawa Barat. Artinya kalau ini beres, ini juga akan bisa diimplementasikan di seluruh. Memang tujuannya ke situ, Pak. Okay. Memang tujuannya ke situ.
Cuma sekarang beginilah Pak, kalau misalnya kita mulainya di Garut Selatan atau di mana, kan infrastrukturnya juga setengah mati Iya, Pak. betul. Ngontrol nauna, ini kebetulan Pangandaran udah jalan ada, Iya. atau ahli-ahli ti Unpad nage bisa mungkin nginep di losmen dari di itu di mana Pak? Di Lubung Sancang, Iya. pakai tenda kan tidak masuk akal. Iya, betul. Jadi hal-hal inilah dilihat yang positifnya, udah stop lah. Jangan bicara-bicara seolah-olah pembela rakyat paling besar bari teu berbuat nanaon. Bosen rakyat ge Pak anu kitu teh. Siap. Hatur nuhun soal Sami. begitu. Tapi ambek sih susinya baik. Terbaik tenanaon. Kang, katanya ada indikasi kerambah itu mengganggu pariwisata. Begini, itu salah satu yang disampaikan bahwa keberadaan keramba itu mengganggu pariwisata. Siapa bilang dilihat dari sudut pandang apa begitu ya. Da ditingali katingali ge naon sih di laut ngan aya laut aya apa plastik-plastik pengapung supaya kerambanya bisa terapung di situ di mana gitu dari sudut pandang mata yang menyatakan bahwa itu tengah ditempuh. Belum lagi kalau kita memanfaatkan ya sebagai tempat edukasi. Mungkin turis lokal juga pengen tahu kayak apa sih. Iya. Teu nyaho lobster teh kawas naon. Benur lobster teh kawas naon. Komo deui hayang nyaho kumaha sih ngagedekeuna. Itu kan jadi bisa jadi objek wisata juga. Iya. Yang justru menjadi daya tarik tambahan buat pariwisata di Pangandaran. Cuma kalau mau dimanfaatkan saya pribadi minta itu haknya kasih ke kelompok nelayan yang miskin dong. Jangan swasta di ditu nunggus beunghar terus memanfaatkan peluang pariwisata ini jadi manehna deui embung saya mah. Nelayan miskin karena kita kan tujuannya untuk nelayan miskin. Sok nyieun koperasina. Mungkin tadi sekali lagi salah satu atau dua lubang kerambanya diisi ikan laut terus orang mancing. Mau mancing bayar, nyebrang pakai perahu bayar deh kan nelayan kan sumber hidup buat masyarakat kecil itu ya. Nah terus kalau kita bicara nih kalau kita benar murni peduli terhadap pariwisata di Pangandaran, jangan hanya itu aja dong kalau dianggap yang mengganggu pariwisata nggak enak kelihatannya. Di pantai barat itu ada kapal tua di situ tengkurap. Eta kapal Ya, eta oke. kumaha? Iya. Ya, sok sekarang lihat ya. Enak nggak dilihat itu kapal tua itu yang sudah berkarat? Itu satu. Kedua saya dengar, silahkan dicek. Katanya ada turis lokal, ada yang mengambil besi tua, terus jatuh, luka lah, bahkan ada meninggal. Tolong dicek. Kan jadi hal yang mendatangkan bahaya untuk keselamatan. Kalau saya boleh usul, hibahkan ke desa, dipotong jual ke Madura, duitnya paranti pembangunan desa. Masyarakat miskin di itu tibatan nangkurep tepara ruguh gitu, di tempo getengeuna. Ya maaf ya pandangan pribadi. Dulu mungkin waktu barunya masih lucu, akhirnya mah geus karat gitu, belum jadi bahaya orang tereka jatuh, luka ini itu. Hibahkan ke desa. Potongkeun tamunya ka nelayan sok sumbangkeun duitna paranti kepentingan nelayan rek nyieun pabrik es ke rek nyieun naon paranti nelayan. Itulah cara untuk berpikir bagaimana bermanfaat real buat nelayan. Sok usul saya mah potong hibahkeun ka desa duitna. Nya. Iya, lumayan tak besina. Oh, itu kalau nggak salah DWT-nya seingat saya 1.200 ton. Luar biasa. Ya daya muatnya. Iya. Dulu saya tukang motong kapal, Pak, amun Iya. setengah wae 1.200 ton itu ada 600 ton besi. Iya. Emang nggak kali we ka besi tua sabaraha mun dipotong. Benar. Ya. Itu nilai yang besar buat kepentingan masyarakat miskin di sana. Ada lagi, Kang? Ya sementara itu. Oke, sebentar.